selamat siang, insan muda madani, siang menjelang sore. Sedang sekali di kesempatan hari ini Valeria hadir kembali edisi Kamis 26 Januari 2023. Senang sekali, semoga kamu semuanya yang lagi stay tune bersama Valeria di sini di 102,5 di lintas siar Jalan Terumar nomor 48 Bojonegoro. Seperti biasa di kesempatan Kamis kita bincang sehat talk show bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Dan sore hari ini tengah membersamai Valeria ada Mbak Uun Kurniawati, ahli Mada Gizi, ahli Media Gizi, selalu ahli gizi dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang akan berbincang sehat talk show mengambil tema pentingnya protein hewani pada MPASI. Nah, dari tadi di sesi yang pertama tadi tema kita masih berkesinambungan ya, karena memang tengah memperingati Hari Gizi Nasional, di mana Hari Gizi Nasional diperingati setiap tanggal 25 Januari 2023 yang pada kesempatan kita diperingati kemarin ya. Dan langsung saja kita sapa narasumber yang udah hadir, ada Mbak Uun Kurniawati. Halo, assalamualaikum Mbak Uun. Waalaikumsalam. Panggilannya bener Mbak Uun ya? Iya. Oke, Mbak Uun sehat? Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Alhamdulillah, keren ini ya, semangatnya ini yang membuat hujan ini menjadi lebih sahdu gitu. Oke, Mbak Uun, kita temanya adalah pentingnya protein hewani pada MPASI gitu ya. Nah, bagi kamu insan muda madani yang mau juga bergabung bersama kita di sini, silahkan saja online di satu layanan 0353891788 sampai nanti pukul 3 sore. Oke, Mbak Uun, tentang tema kita nih ya, pentingnya protein hewani pada MPASI. Sebenarnya protein hewani ini sangat penting gitu ya untuk masa MPASI itu. Iya, karena kebanyakan masyarakat kita itu pada saat mereka menyuapi anaknya atau membuatkan MPASI kepada anaknya itu hanya berisi sumber karbohidrat saja. Oh, begitu. Nah, mungkin dengan anggapan bahwa karbohidrat itu sudah cukup untuk memenuhi tumbuh kembangnya si kecil. Padahal tumbuh kembangnya si kecil itu yang paling berpengaruh adalah protein. Nah, di mana protein ini nanti yang akan berpengaruh kepada kehidupannya dia, kepada status gizinya dia juga, apakah dia nanti masuk stunting atau tidak. Dimana tadi sudah dijelaskan dan banyak disinggung dan dibahas juga oleh teman-teman persagi tentang apa itu stunting, termasuk dampak-dampaknya juga. Oke, jadi memang protein hewani ini sangat penting gitu ya untuk mencegah yang namanya stunting. Iya. Terus gizi buruk mungkin. Iya, termasuk untuk anak-anak gizi buruk itu salah satu faktor penyebab dia malnutrisi adalah kurangnya energi protein kronis dalam jam bekal waktu yang lama. Loh, kembali lagi protein. Hanya kalau untuk anak-anak gizi buruk itu mereka cenderung kurus, kecil, dan bisa berambut jagung juga. Tapi kalau untuk anak-anak yang stunting ini tidak harus kurus. Hati-hati, karena stunting ini kadang-kadang itu merupakan jebakan untuk kita. Di saat di rumah ada balita yang pendek, tapi dia gemuk. Nah, di mana tinggi badannya itu tidak sesuai dengan sepantarannya, hati-hati, bisa jadi dia stunting. Jadi, kalau menemukan balita-balita yang seperti ini, segera dibawa ke layanan kesehatan, baik itu puskesmas, posyandu, ataupun rumah sakit, untuk mendeteksi lebih awal apakah dia termasuk dalam kategori stunting atau tidak. Oke, jadi itu jebakan tadi ya, yang harus diwaspadai. Harus diwaspadai, kan terkadang itu banyak masyarakat kita, bahkan kita sendiri ya, kita itu kalau punya anak yang kecil, mungil, imut. Nah, baby face, dimana usianya itu sudah 3 tahun, tapi dia itu masih kelihatan seperti 2 tahun atau 1,5 tahun, kita begitu bangga. Apalagi kalau dipakai baju ini, itu kan kelihatan lucu banget. Apalagi kalau cewek itu pasti cantik dan imut, menik-menik gitu ya. Nah, hati-hati, jangan bangga dulu ibu-ibu, karena bisa jadi ini adalah jebakan dari stunting. Karena stunting itu tidak harus kurus, stunting itu tidak harus tinggi, tapi bisa jadi maaf kok tinggi. Stunting itu tidak harus gemuk. Nah, karena stunting itu idealnya adalah pendek yang tidak sesuai dengan usianya dia, yang harusnya
dia misalkan 2 tahun itu tingginya itu sekitar 100 cm, tetapi ternyata dia itu tingginya cuma 90 cm. Nah, ini kurangnya sudah 10 cm. Dan kalau kita status gizikan, ini sudah sangat-sangat kurang, atau bisa jadi dia severe underweight bisa, atau sangat pendek, atau sangat kurus juga bisa, karena tinggi badan ini nanti juga akan berpengaruh terhadap status gizinya dia. Oke, tadi sempat disinggung sama Mbak Un kalau anak stunting itu berambut jagung. Iya. Kayak apa itu? Berambut jagung itu seperti apa? Jadi yang dimaksud berambut jagung itu bukan anak stunting, tapi anak yang kurang gizi atau gizi buruk. Gizi buruk. Karena dia kekurangan protein sehingga sel-selnya tidak bisa berkembang dengan maksimal, tidak bisa mengalami pertumbuhan dengan bagus. Akibatnya apa? Zincnya dia juga kurang. Nah, di mana zinc ini juga yang akan mempengaruhi pertumbuhan rambut. Karena proteinnya kurang, zincnya kurang, bahan untuk menumbuhkan rambut ini kan kurang di dalam tubuh anak tersebut. Akhirnya rambutnya tidak bisa berwarna hitam pekat. Rambutnya tipis dan juga jarang-jarang. Oh gitu. Oke, Mbak, sebagai bahan untuk kita gitu ya, mungkin bisa disebutkan nih protein hewani itu contohnya seperti apa aja? Oke, jadi untuk protein hewani itu contohnya seperti susu dan hasil olahannya, baik itu keju maupun makanan-makanan produk olahan susu yang lain. Terus ada telur, ayam, daging, dan juga ikan. Nah, untuk MPASI sendiri ini kita lebih menekankan kepada penggunaan ikan segar, baik itu ikan dari laut maupun ikan dari sungai. Kenapa? Karena ikan-ikan ini banyak kandungan asam amino esensialnya atau nutrisi-nutrisi yang sangat berperan penting untuk otak. Jadi tidak hanya untuk pertumbuhannya dia, tetapi juga untuk perkembangan otaknya si baby. Oke, jadi memang protein hewani itu ketika dikonsumsi oleh seorang ibu itu akan berdampak kepada anaknya. Iya, gitu ya. Dan seorang ibu yang menyusui wajib sangat wajib, bahkan fardu ain. Kenapa? Gitu ya? Karena apa yang ibunya makan, apa yang ibunya minum, bahkan apa yang ibunya hisap, itu akan dikeluarkan lewat ASI. Nah, ASI itu merupakan makanan pertama untuk bayi yang baru lahir. Jika makanan ibunya tidak berkualitas, maka ASINya bisa dipastikan tidak berkualitas juga. Sehingga apa? Kebutuhan nutrisinya anaknya tidak terpenuhi dan anaknya mengalami gagal tumbuh, dan salah satu contohnya adalah stunting atau pendek tadi. Gitu. Jadi seorang wanita yang dalam masa menyusui harus memaksimalkan, bahkan kalau bisa itu kebutuhan porsinya dia itu 2 kalinya. 2 kali lipat. Iya, 2 kalinya pada saat kita nggak menyusui. Misalkan biasanya 1 hari kita makan ayam itu 3 porsi. Nah, pada saat kita menyusui kita harus makan 2 kalinya. Biar apa? Biar ASI kita berkualitas, sehingga apa yang didapatkan oleh baby kita itu juga berkualitas. Oke. Nah, dari tadi yang disebutkan oleh Mbak Un ya, bahwa protein hewani dari bermacam-macam tadi, apakah ada menu pengganti protein hewani selain yang disebutkan? Kalau untuk menu penggantinya itu bukan menu ya, tetapi berupa minuman, berupa susu. Nah, susu itu merupakan alternatif yang terbaik untuk terapi gizi anak-anak yang stunting. Kenapa? Kebanyakan anak stunting itu nafsu makannya susah. Kalau untuk makan dia susah, terus bagaimana kebutuhan nutrisinya dia akan terpenuhi, sehingga kita harus mencari alternatif lain, yaitu susu. Kalau susu kan banyak anak suka, bahkan banyak balita-balita yang mereka itu makannya itu tidak maksimal, tetapi susunya itu lebih dari maksimal, atau sehari itu bisa sampai 12 botol, 10 botol. Nah, disinilah kita memasukkan protein hewani ke dalam si kecil, ke dalam tubuh si kecil melalui susu. Itu sembarang susu ya? Semua susu sebenarnya itu sama, baik itu yang murah ataupun yang mahal. Yang terpenting adalah balita kita cocok. Oh, begitu. Karena apa? Susu yang paling bagus itu tetaplah ASI, air susu itu. Betul, Ya. setuju. Tidak tergantikan ya. Iya, is the best. Jadi kalaupun kita harus punya pengetahuan bahwa sebenarnya yang namanya asupan makanan berupa protein hewani itu wajib dikonsumsi oleh ibu hamil
bahkan sampai menyusui. Menyusui. Bahkan mungkin ketika remaja bagaimana? Jadi kalau untuk kita misalkan planning untuk menikah itu kan pasti ada persiapan ya. Nah, di sini itu kita siapkan mus wanita usia suburnya itu. Dulu itu ada peraturan kalau nggak salah itu yang mau menikah lingkar lengannya itu harus 23,5. Nah, kenapa harus 23,5? Untuk menghindari terjadinya kurang energi kronis pada saat dia hamil. Karena pada saat dia hamil kebanyakan terjadi hiperemesis, nggak mau makan karena mual dan muntah, sehingga status gizinya menurun. Nah, kalau status gizinya menurun ini resiko untuk memiliki bayi berat badan lahir rendah. Kalau bayinya berat badan lahirnya rendah, otomatis resiko untuk terjadi kurang gizi ataupun gizi buruk ataupun stunting itu sangat-sangat tinggi. Jadi kalau memang sudah ada persiapan atau perencanaan untuk menikah, setidaknya nutrisi ibunya juga harus dipersiapkan. Jangan sampai lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm. Agar apa? Agar pada saat hamil tidak menjadi ibu hamil yang kurang energi kronis. Itu indikator utama, Mbak? Iya. Untuk lingkar lengan itu? Iya, salah satu indikator utamanya itu. Oh gitu ya. Jadi kalau lingkar lengannya itu kecil, ada kemungkinan? Ada banyak kemungkinan, bukan ada kemungkinan. kemungkinan tapi banyak kemungkinan untuk dia nanti bisa mengalami gangguan-gangguan pada saat kehamilan, baik untuk dirinya maupun janinnya. Oh begitu. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika seorang ibu kurang mengkonsumsi protein hewani selain mendapati anaknya stunting, gizi buruk, ataukah mungkin ada penyakit yang lebih berbahaya gitu? Penyakit infeksi. Oh gitu. Iya, jadi anaknya gampang sakit karena sistem imunnya menurun, kekebalan tubuhnya menurun, sehingga anaknya mudah terjangkit penyakit, yaitu penyakit infeksi. Nah, sekarang kan anak-anak itu kan banyak yang kena TBC anak ya. Iya, nah, ini salah satu faktor penangkalnya TBC itu salah satunya adalah tentaranya dalam tubuh anak itu ya protein tadi. Itu. Terus bagaimana dengan mereka yang malah kelebihan status gizi ya? Nah, apakah mereka juga beresiko terjadi stunting? Iya. Jadi stunting ini tidak hanya terjadi pada balita-balita atau anak-anak yang pendek atau anak-anak yang kurus, tetapi stunting ini di kota-kota besar seperti Surabaya, Sidoarjo misalnya itu banyak yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Dan efeknya apa dari obesitas ini? Selain penyakit degeneratif seperti kolesterol, diabetes usia muda, mereka juga banyak yang stunting atau pendek. Karena seperti yang dijelaskan oleh teman-teman Persati tadi, tingginya mereka itu nggak ke atas tapi ke samping, semakin melebar sehingga apa, untuk ke atas itu susah karena mengalami gangguan pertumbuhan, gagal tumbuh lah. Gagal tumbuh ya. Nah, terapinya ini malah jauh lebih sulit lagi daripada anak-anak yang kurus. Anak kurus stunting itu terapinya insya Allah lebih mudah. Tetapi kalau sudah anaknya gemuk stunting, nah ini jauh lebih susah lagi karena lebih mudah untuk lebih mudah untuk menggemukkan daripada untuk meluruskan berat badan. Oh gitu. Apalagi untuk anak-anak, nah sedangkan mereka kan belum bisa kita berikan terapi diet. Jikapun bisa itu kan harus dengan cara yang perjuangan luar biasa. Oke. Nah, kalaupun asupan gizi, pemenuhan protein hewani harus tercukupi nih ya. Gimana sih sebenarnya porsi gizi yang harus dipenuhi oleh seorang ibu hamil? Ibu hamil dulu lah kita bahas. Ibu hamil, ibu menyusui porsinya 2 kali lipat dari 2 kali lipat. makan biasa. Tetapi kalau untuk si babynya nanti pada saat dia sudah waktunya diberi MPASI, dia sudah harus dikenalkan dengan MPASI, porsinya itu sekitar 80 gram untuk sehari, jadi nggak sampai 1 on untuk porsi lauk hewaninya dia. Nah, kalau misalkan 1 on itu adalah ayam yang 1 kilo jadi 10 ya, nah berarti kebutuhannya dia itu masih sangat-sangat kecil. Sekali makan itu hanya sekitar 25 gram. 25 gram itu kalau kita konversikan ke potongan tempe itu tempe yang ukurannya 2 jari. Kan masih sangat sedikit untuk sekali makan. Iya. Nah, kenapa? Karena memang kebutuhannya dia masih kecil. Bentuk lambungnya dia juga masih sangat kecil. Nanti seiring dengan berjalannya usia, kebutuhannya dia akan meningkat. Oke. Lalu untuk porsi makan anak yang baru lahir kan biasanya 0 sampai 2 tahun itu sudah mulai
beberapa orang tua itu memberikan asupan makanan Oke. selain ASI gitu. Apakah itu memang ada ketentuan terbaru atau Iya. bagaimana? Ada ketentuannya. Jadi prinsip utamanya itu usia. Pada saat kita memberikan MPASI, prinsip utamanya itu adalah 3J. Apa itu 3J? Satu, tepat jenis makanan yang boleh diberikan itu apa. Dua, tepat jumlahnya berapa. Dan tiga, jam makannya. Nah, ini yang paling berpengaruh karena terkadang itu belum waktunya makan sudah disuapin makan saking semangatnya orang tuanya, atau kadang waktunya jam sekian tapi diberikan jam sekian karena mungkin takut nanti anaknya tidur atau apa. Nah, jadi ini juga sangat berpengaruh. Prinsipnya pada saat anak kita sudah usia 6 bulan sudah harus dikenalkan dengan MPASI. Yang pertama bentuknya adalah cair kayak susu. Usia berapa? Usia 6 sampai 7 bulan. Menginjak usia 7 bulan sampai 8 bulan itu bentuknya sudah boleh lunak seperti bubur. Nah, terus menginjak usia 8 sampai dengan 9 bulan itu bentuknya adalah tim saring. Jadi makanannya itu habis ditim terus di blender. Nah, terus disaring, masih disaring pakai saringan kawat. Nah, terus menginjak usia 9 sampai dengan 10 bulan nggak usah disaring, cukup di blender saja. Dan menginjak usia 10 sampai dengan 12 bulan atau 1 tahun itu sudah bisa diberikan nasi tim biasa dengan lauknya lauk cincang. Tujuannya apa? Nah, tujuannya agar dia mau mengunyah, untuk merangsang dia mengunyah, untuk merangsang pertumbuhan giginya dia. Nah, di sini lauk cincangnya apa? Ya, protein hewani tadi yang diutamakan. Terus bagaimana dengan protein nabatinya? Apakah dia butuh tapi lebih sedikit lagi? Sekali makan sekitar 5 gram sampai 10 gram saja. Nah, berapa itu 5 gram sampai 10 gram? Mungkin separuhnya dari 2 jari kita. Jadi sangat-sangat sedikit untuk sekali makan. Terus bagaimana dengan porsinya karbohidrat sendiri? Nah, di mana karbohidrat sendiri ini kan merupakan sumbernya nasi. Nasinya itu sesuai dengan usianya dia. Dimana kalau dia 6 bulan, berarti dalam kebutuhan sehari dia itu harus makan 6 sendok makan. 6 sendok makan dibagi 3 kali makan. Berarti anak usia 6 bulan itu sekali makan itu cuma 2 sendok. Ya, menginjak usia 7 bulan berarti dalam 1 hari dia kebutuhannya dia adalah 7 sendok dibagi 3 kali makan, berarti sekali makan sekitar 2,5 seperti itu. Ternyata begitu ya. Iya. Ini berarti pemikiran orang-orang yang zaman dahulu itu ada yang tidak benar berarti ya. Kadang-kadang kita ngasih porsi makan anak itu sepemikiran kita gitu, kayaknya anak dikasih segini ini nggak cukup nih ya, gitu. Kembali lagi ke pencernaannya dia. Pencernaannya dia itu masih dalam proses pematangan, dimana pencernaan anak makan itu adalah setelah usia 1 tahun. Kalau kita kasih porsi yang berlebihan, memberatkan kerja pencernaan, akhirnya apa? Bisa terjadi muntah atau gumoh ya, kalau orang awam kan biasanya menyebutnya dengan gumoh. Terus akhirnya anak itu melihat makanan itu sudah trauma ya, kalau sudah seperti itu, karena sudah melebihi muatannya dia, karena kan ukuran lambungnya juga masih kecil. Makanya mulai dari MPASI yang pertama itu ada tahap-tahapnya, nggak boleh langsung bubur, tetapi harus berupa makanan cair dulu. Banyak apa? Bubur tadi dicairkan dengan susu. Apakah ASI atau sufor? Sudah, kalau bisa jangan ASI, karena ASI kan sudah biasa dikonsumsi, tetapi di sini kita mengenalkan sufor. Karena apa? Karena ASI itu pada saat anak usia 6 bulan sudah tidak mencukupi untuk kebutuhannya sekecil, sehingga harus ditambah dengan susu formula. Baik itu mau merek A sampai Z, mau mahal maupun murah, yang penting anaknya cocok. Nah, gimana cara pemberiannya? Kita campurkan ke dalam buburnya tadi. Jadi biasanya kalau bubur itu kan diajarkan dengan air hangat ya. Nah, ini kita ganti air hangatnya itu dengan susu hangat sampai bentuknya cair kayak susu. Seperti itu. Gitu. Terus untuk minumnya sendiri juga kalau bisa jangan dikasih air putih dulu lah, di bawah 1 tahun itu. Betul. Dikasih susu formula saja, bukannya kita mempromosikan susu ya, tetapi kita hanya ingin melengkapi kebutuhan kecil untuk protein hewaninya tadi. Nah, untuk nutrisinya tadi, jadi airnya diganti dengan susu. Setiap kali habis makan minumnya susu. Terus nanti habis jam makan snack, misalkan snacknya pas apa itu biskuit. Nah, biskuit dicairkan dengan susu juga. Terus nanti sebelum tidur minum susu juga, karena susu itu bagus dikonsumsi 1 setelah makan. Jam yang paling bagus untuk konsumsi susu adalah setelah makan, dan yang kedua adalah sebelum tidur malam. Gitu. Kalau kita bisa mengikuti pola ini, insya Allah kebutuhan protein anak itu akan terpenuhi
dan tidak sampai terjadi malnutrisi, yaitu seperti kurang gizi buruk ataupun stunting tadi. Itu yang harus diketahui oleh kita, Mbak, karena apa biasanya yang kita pikirkan ya, anak sudah minum susu, udah ASI, sebelum 1 tahun kita kasih air gitu, kayaknya seger menurut kita ya. Iya, kembali ke kita lagi. Ternyata kita disuruh milih antara air dan susu. Kita pilih mana? Pasti pilih air. Sama dengan bayi atau anak-anak yang waktunya MPASI, karena mereka kan masih dalam tahap belajar untuk mengenal rasa. Yang mereka dapatkan memori pertama adalah air seger. Akhirnya pada saat dikasih susu mereka nggak mau karena rasanya nggak sesegar air. Kasih air terus mereka kenyang gelandangan. Akhirnya pada saat waktunya makan mereka nggak mau. Kenapa? Karena perutnya udah kenyang tapi kenyangnya nggak ada nutrisinya. Nah inilah yang mengakibatkan anak itu secara tidak, ibunya secara tidak sadar itu sudah apa ya, kayak mendelemakan anak ya. Jadi mendelemakan anak dalam arti secara tidak sadar dia sudah menurunkan berat badannya anak. Ya kan? Anaknya nggak mau makan karena terlalu banyak air, sedangkan di air itu tidak ada kandungan nutrisinya. Terus nggak ada depo, nggak ada cadangan makanan yang disimpan di dalam tubuhnya anak untuk penambahan berat badan. Akhirnya berat badannya menurun. Nanti kalau berat badannya sudah menurun, baru ibunya bingung, kok ditimbang di posyandu nggak naik-naik, kenapa? Alasannya karena nggak mau makan. Dilihat lagi faktor ke belakangnya, nggak mau makannya itu kenapa? Nah, apakah karena faktor sakit, ataukah karena faktor ibunya yang kurang bervariatif menyajikan MPASI, atau karena faktor terlalu banyak air tadi? Seperti itu. Kenapa tahunya baru sekarang ya, Mbak ya? Rasanya pengen mengembalikan anak Iya, kita mengembalikan ya. ya. Iya, betul banget. Jadi edukasi semacam ini diperlukan gitu ya, bukan hanya untuk ibu-ibu yang sudah Punya rasa anak. kadaluarsa gitu ya. Bahkan sebenarnya ini mulai remaja nih harus tahu. Sudah tahu setidaknya. Mungkin kita di Bojonegoro itu kan terkenal dengan kegiatan UKS-nya ya. Nah, anak yang habis SMA yang tidak melanjutkan itu kan banyak yang menikah juga. Nah, mungkin bisa dimasukkan ke dalam kegiatan UKS untuk edukasi-edukasi seperti ini, karena di sini kan persiapan-persiapan juga untuk seorang ibu, apalagi ibu yang masih usia dini, karena ibu yang usianya sudah punya 2 anak, 3 anak, atau dikatakan ibu senior saja juga belum tentu tahu kan, apalagi mereka yang usia dini. Betul banget. Nah, gimana dengan anak yang umur 1 tahun, Mbak? 1 tahun ke 2 tahun, apakah dia itu sudah siap organnya itu untuk mengkonsumsi makanan yang lebih dari ini? Maksudnya memang seperti itu, atau kalau dulu kayaknya belum gitu ya, Mbak ya? Jadi pencernaan matang itu setelah usia 1 tahun. Gitu. Nah, terus untuk pengenalan rasa itu sampai anak usia 8 bulan. Kalau anak udah usia 9 bulan, insya Allah memorinya itu sudah kuat. Dia sudah bisa membedakan mana rasa air, mana rasa susu, mana rasa makanan. Sehingga pada saat dia 1 tahun, pada saat anak mengalami susah makan, dia pasti nanti yang dicari itu salah satunya susu atau air tadi. Nah, karena memorinya yang kuat tadi, sehingga pada saat usia 1 tahun dia sudah bisa diberikan makanan keluarga yang bervariatif. Nah, tentunya pada saat pengolahan makanan kita juga harus bervariatif untuk menambahkan bumbu-bumbu yang sekiranya itu bisa menambahkan rasa yang enak pada makanan. Itu di atas 1 tahun sudah boleh? Boleh, sudah. Karena pencernaannya juga sudah baik. Jadi memang maksudnya boleh dan tidak menyalahkan orang ketika ada si anak ini dikasih makanan wortel utuh kayak gitu tuh. Jangan utuh, tetap harus diolah. Tapi lembut gitu. Itu masih bisa ya? Di pure gitu ya. Bisa. Mulai usia 6 bulan itu sudah bisa diperkenalkan dengan makanan food combining, yaitu makanan yang berprinsip pada 4 sehat 5 sempurna. Nah, tapi teksturnya kita harus mengikuti prinsip MPASI tadi. Yang pertama harus cair kalau untuk 6-7 bulan. Terus jumlahnya berapa? Untuk kebutuhan sayur sendiri usia 6 bulan sampai dengan 8 bulan itu sekali makan cukup 5 gram saja. 5 gram itu sekitar 1 sendok teh. Nah, itu untuk sekali makan. Jadi sangat-sangat sedikit. Pada saat kita buat MPASI, prinsipnya kan harus ada karbohidrat, protein sama lemak. Nah, kalau kita mau menambahkan sayur, dikit aja sayurnya. Dia karena apa? Sayur itu banyak kandungan seratnya.
sedangkan dia itu belum terlalu butuh banyak serat. Oke, betul. Nah, yang dia butuhkan itu karbohidrat, protein, sama lemaknya dia. Nanti seiring dengan berjalannya usia, bertambahnya usia, baru kebutuhan sayurnya itu meningkat sekitar 10% untuk 10 gram untuk 1 tahun setiap kali makan. Oh gitu. Tuh. Sedangkan untuk untuk nasi itu dikonsumsi anak umur berapa paling cepat itu? 6 bulan. Maksudnya nasi dalam bentuk nasi biasa. Nasi biasa, Ya. tidak tim. Jadi kan seperti ini ya, contoh pembuatan MPASI. Usia 6 bulan itu sudah bisa diberikan nasi putih, lauk hewani, misalkan kita pakai ikan. Yang penting di bawah 1 tahun jangan diberi putihnya telur dulu karena resiko alergi. Dikasih kuningnya aja. Terus ada sayur tadi sedikit ya. Ini kita masukkan blender, terus kita blender. Kita ambil sarinya aja. Nah, nanti menginjak usia 8 bulan baru kita buatkan yang agak padat atau kental kayak bubur. Tapi bahannya apa? Bahannya ya sama nasi tadi. Nasi, lauk, sayur tadi. Terus menginjak usia 9 bulan, teksturnya naik lagi, bukan kental lagi, tapi sudah mulai ke semi lunak atau ini apa itu blender. Nah, bahannya dari apa? Dari nasi tadi. Menginjak usia 10 bulan sudah ke nasi tim biasa, bahannya juga dari nasi, dan 1 tahun sudah nasi biasa, tapi teksturnya masih lemes gitu ya. Oh, Caranya, 1 tahun berarti iya, ya sudah nunggu bisa. 1 tahun, di mana 1 tahun ini pencernaan anak itu sudah mulai matang, dan insya Allah dia sudah bisa mulai mencerna nasi biasa, ayam goreng, tapi kan harus disesuaikan dulu giginya udah tumbuh belum. Iya, Kalau itu belum tadi. tumbuh kita cincang gitu, untuk merangsang pertumbuhan giginya. Soalnya kan kadang ada yang mempunyai pemahaman dikasih ayam goreng untuk supaya mengunyah merangsang tumbuh. Nah, itu kita nggak boleh dikasih utuh, harus dicincang kasar. Biar apa? Biar nggak menimbulkan luka atau sariawan. Oh, begitu. Ada gusi-gusinya dia, kan dia masih belum ada giginya kan kasihan kalau disuruh ngunyah. Iya. Dan itu kembali ke kita pribadi masing-masing ya, untuk bisa mengetahui ilmu itu, mencernanya dan mengaplikasikannya seperti apa. Karena memang kadang-kadang kalau sudah muncul egois ya, udah ini cocok aja buat anak aku gitu. Karena netizen ngomong apa aja, wah lewat gitu ya. Kiri. Oke, 102,5 Radio Madani FM di lintas yang Jalan Tekumar nomor 48 Bojonegoro. Kebersamaan kita masih menyisakan sekitar 15 menit ke depan. Yang mau gabung, silakan saja 0353891788 sampai nanti pukul 3 sore. Nah, tadi Mbak Uun udah menjelaskan banyak sekali hal yang berkaitan dengan protein hewani, dimana tadi mulai dari macamnya, kemudian porsi-porsi makanan untuk ibu hamil, untuk anak-anak usia di bawah 2 tahun pun juga sudah dikupas di sini. Nah, yang ingin kita lanjutkan untuk pemenuhan porsi protein hewani pada anak balita. Nah, ini berkaitan dengan pemberian makanan yang berhubungan dengan balita. Ini kan udah mulai aktif-aktifnya nih. Nah, pemberian protein hewan ini seperti apa nih ketika kita sudah mendapati anak di usia balita, Mbak? Pemberiannya ya kita berikan pada saat dia makan. Maksudnya porsinya udah sama seperti 100 gram. Oh gitu. 100 sampai 120 gram itu yang kita hitung itu dagingnya. Dagingnya ya, tulang nggak masuk ya? Iya, tulangnya. Oke. Itu sudah kalau untuk usia 1 tahun kebutuhan proteinnya dia itu sehari sekali makan itu sudah bisa ke 40 gram. 40 gram itu hampir setengah on, jadi sudah lumayan banyak ya. Nah, tapi kita kembali lagi, gimana ke masalah utama, apakah anak ini mau nggak menghabiskan protein 40 gram tadi ya, hampir setengah on. Nah, karena kalau kebutuhannya 1 tahun 120 gram protein hewani, itu kan berarti sekali makan 40 gram. 40 gram daging itu kan kurang lebih 3 jari kita. Nah, apakah anak mau menghabiskan daging yang sebesarnya 3 jari kita? Maka kita harus variatif, harus kreatif. Nah, bisa dibuat nugget, atau kita buat olahan-olahan yang lebih menarik, atau kita buat giling kasar, kita buat pentol. Jadi ibunya harus kreatif juga.
apalagi untuk anak-anak yang nggak mau makan itu, melihat saja mereka pasti sudah lari. Atau mereka yang sudah mengenal ciki anak mereka MPASI, akhirnya apa? Dan sopnya rasa enak ditambahkan sosis. Dimana sosis ini juga kalau untuk balita MPASI itu juga kurang bagus, karena tetap bagaimanapun juga dia adalah fast food, makanan cepat saji, dan pasti banyak pengawetnya. Nah, lebih baik kita buat sendiri saja, entah itu kita buat nugget atau kita buat pentol, ya kita sekreatif mungkin. Apalagi sekarang banyak resep-resep itu bisa dilihat dari YouTube langsung. Oke. Nah, untuk pemberian protein hewani yang selama ini terjadi nih, apakah pernah ada anak yang mengalami alergi terhadap makanan-makanan yang mengandung itu? Makanya pada saat dia usia 6 sampai 7 bulan itu kan pada saat anak usia 6 sampai 7 bulan itu kita memberikan protein hewani itu satu jenis dulu. Oh gitu. Misalkan ayam. Ayam diberikan selama 5 hari. Nah, kalau dalam 5 hari ini tidak ada alergi berarti aman. Terus besoknya lagi daging. Jadi ini dalam usia 6 sampai 8 bulan ya. Nah, diberikan daging. Daging diberikan 5 hari, ternyata nggak ada reaksi apa-apa, berarti aman. Besoknya lagi kita ganti ikan laut. Ikan laut yang seperti apa? Seperti kakap, seperti kerapu, seperti salmon, itu bagus banget. Nah, dalam waktu 5 hari kok nggak ada reaksi alergi, berarti aman. Terus nanti baru ikan sungai. Ikan sungai bisa kita ambil gurami misalkan. Nah, kita ambil atau nila itu ya, atau ikan lele atau ikan kutuk. Nah, kita berikan selama 5 hari, nggak ada alergi, kita teruskan. Tapi untuk telur jangan diberikan dulu. Kalau kuningnya aja nggak apa-apa. Kalau dalam usia 6 sampai 8 bulan ini nggak ada alergi, insya Allah nanti 1 tahun dia aman untuk mengkonsumsi makanan-makanan tersebut. Oh gitu. Jadi kalau dari usia 6 sampai 8 bulan dia baik-baik saja dalam mengkonsumsi protein hewani, kedepannya juga insya Allah akan meskipun ada sebagian kecil yang tetap alergi, karena mungkin pada alerginya itu diketahui pada saat dia usia 1 tahun. Oh begitu. Jadi memang masih bisa nyamarin ya. Tergantung sistem imunnya si anak juga. Oke. Nah, kalau kita melihat pentingnya protein hewani dalam pemberian MPASI nih ya, sebenarnya apa nih peran keluarga nih? Peran keluarga itu harus bagaimana sih supaya si ibu ini tercukupi gitu? Apakah suami itu juga harus mempunyai pandangan yang sama, atau bagaimana nih Mbak peran keluarga ini? Peran keluarga sangat-sangat penting. Kenapa? Karena saya mengalami sendiri pada saat kita itu melahirkan, khususnya wanita Jawa itu dijajah oleh para orang tua. Apa kita itu disuruh tarak ya? Taraknya kita itu hanya boleh makan nasi, sayur, sama kerupuk atau tahu dan tempe. Lauknya itu baik itu ayam, daging maupun ikan tuh nggak boleh. Yang katanya nanti air susunya amis lah, yang katanya nanti gatel gini. Nah, padahal di sini tuh protein hewani itu sangat-sangat berperan penting terhadap tumbuh kembangnya si kecil, terhadap kecerdasannya otaknya si kecil, karena yang mereka makan pertama kali itu adalah ASI. Terus nanti pada saat dia sudah menginjak ke MPASI, ibunya pengetahuannya kurang, sehingga yang disuapin ke anak itu cuma bubur saja. Meskipun itu bubur halus atau bubur sumsum, tetap harus ditambah lauk. Lauknya berupa apa? Ya berupa cincang tadi bisa, atau di blender sesuai dengan tahapan usia si kecil tadi untuk MPASI. Terus nanti menginjak 1 tahun, anaknya itu sudah nggak mau makan, dia lebih tertarik dengan makanan-makanan yang fast food seperti misalkan kayak sosis. Akhirnya apa? Untuk nasinya udah nggak mau, bentuk ayam yang asli, daging, dia nggak mau, telur nggak mau, karena dia sudah asik dengan makan sosis. Nah, inilah yang mengakibatkan kebutuhan nutrisi khususnya loh hewaninya nggak terpenuhi dan berakibat pada tumbuh dan kembangnya dia, sedangkan dia masih dalam tahap 2 tahun atau golden age, masa-masa penting dalam pembentukan otak. Oke, betul banget. Jadi memang peran keluarga itu sangat penting ya. Iya, untuk utamanya itu untuk pengetahuan, tidak hanya pengetahuannya si ibu, karena saya juga menjumpai untuk di masyarakat, jadi ibunya itu pengetahuannya udah bagus, tapi terkendala dengan pondok indah mertua. Tapi nggak semua seperti ini ya, ini hanya sekedar contoh. Terus suaminya itu juga manut, apa jare ibu. Akhirnya apa?
si istri itu pada saat nyuapin anak itu hanya berisi nasi, itu sudah 1 tahun anaknya, berisi nasi sama sayur saja, nasi sama tempe saja atau tahu saja. Loh kenapa kok nggak dikasih lauk hewani? Bu, nggak boleh sama suami, karena suami dapat pengetahuan dari orang tua gini. Akhirnya si istri kan takut. Nah, takutnya nanti anak gatel lah gini. Nah, itu salah satunya. Jadi di sini keluarga itu sangat-sangat mendukung. Terus apalagi dengan kasus-kasus yang nyun sewu ekonomi kita pas, tetapi anak minum susu juga, terus ada pampers juga. Nah, mungkin di sini uangnya itu dialokasikan untuk membeli susu dan pampers. Ya, kalau anaknya masih mengkonsumsi susu, kebutuhan protein hewaninya masih terpenuhi. Tapi kalau terkadang anaknya ASI, minum ASI ibunya saja, nggak minum susu formula, tetapi dia pampers. Nah, akhirnya uangnya apa? Habis untuk beli pampers. Dia protein hewaninya tergantung pada ASInya ibunya, sedangkan dari makanannya kan sudah tidak tercukupi ya, karena uangnya untuk beli pampers. Nah, ASInya ibunya juga nggak berkualitas karena maknya ibunya juga nasi, dia sekedarnya tidak memenuhi pola food combining atau pola 4 sehat 5 sempurna. Terus ada lagi yang bapaknya perokok. Jadi anak Eki sekedar dikasih makan gitu, mungkin nasi sama sayur saja atau tahu tempe gitu ya. Nah, uangnya dibelikan rokok untuk bapaknya. Jadi banyak masalah yang kita hadapi di masyarakat itu. Oke. Nah, bagaimana kalau kita mensikapi seorang ibu yang alergi terhadap protein hewani? Bagaimana pemenuhan untuk anaknya, Mbak? Nah, kita kembali lagi, kita berikan edukasi kepada ibunya itu. Kita tanyakan apakah anaknya ada alergi juga enggak. Kecuali kalau anaknya sudah ada alergi ya. Nah, kita harus gak berani utek-utek ya. Tapi kalau memang yang alergi itu ibunya, anaknya nggak ada alergi, ya tetap kita edukasi ibunya agar tetap memberikan haknya si kecil untuk mendapatkan lauk hewani tadi. Dalam masa menyusui, Mbak? Dalam masa menyusui. Kan alergi itu kan nggak semuanya. Nah, kita tanyakan ibunya mulai dari telur, daging, ayam, ikan. Yang alergi ini yang mana? Nggak mungkin semua, pasti salah satunya. Nanti yang tidak alergi ini yang kita edukasikan ke ibunya untuk diperbanyak. Jadi kebutuhan nutrisi untuk protein hewani dalam ASI tersebut juga tetap terpenuhi. Oke. Jadi memang harus banyak belajar gitu ya, mulai dari remaja, bahkan ibu-ibu senior pun. Iya. Ketika nanti dia akan menjadi seorang nenek gitu kan, pasti akan ada campur tangan juga. Dan sangat-sangat berpengaruh nih seorang nenek, karena dia yang akan menjadi panutan dari ibu kita. Iya. Jangan curhat di sini, Mbak. Oke, Insan Muda Madani dimanapun kamu berada ya. Ternyata kalau kita memperbincangkan masalah nutrisi itu banyak faktor ya. Gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Dan ketika kita bicara asupan gizi anak, kadang-kadang dilema juga. Kita ingin beli tas gitu ya, ngumpet dulu. Utama mana nih, beli tas dulu atau gizi anak dulu nih? Kalau saya sih gizi anak, kenapa? Mereka adalah manifestasi kita. Itu kalau apapun ya. Oke, mungkin tapi bisa memang banyak juga di masyarakat, ibunya itu tasnya branded, tapi nyun sewu ternyata anaknya stunting. Oh gitu ya. Ya banyak juga, dan itu sudah menjadi rahasia umum. Rahasia umum. Oke, semoga kita menjadi tahu gitu loh, dan banyak belajar bahwa sebenarnya kesehatan keluarga lebih utama daripada gaya-gaya kita di luar sana. Ya tidak mudah memang. Ya. Tapi kalau memang kita mengawali dengan niat, insya Allah pasti kita bisa. Gitu ya. Demi buah hati kita. Karena pastinya seorang ibu itu pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Pastinya tuh seperti itu, semua pemikiran seorang ibu itu sama. Terbaiknya ibu itu ketika dia tampil wow. Nah, karena tampilnya dia mungkin untuk sosialita ya, pada saat ngantar anak. Oke. Semoga kita teredukasi dengan adanya informasi ini dan membuka wawasan kita bahwa sebenarnya itu tadi kesehatan itu yang lebih utama, dengan memberikan nutrisi yang baik, yang terbaik untuk anak-anak kita ya. Seperti disampaikan Mbak Un bahwa aset yang terbaik adalah anak-anak kita ya, dengan kesehatan yang maksimal tentu saja. Oke Mbak Un, kayaknya waktu juga
cukup ya. Oke. Kita bakal lanjut lagi dengan tema lainnya. Sebelum kita closing, ada mungkin statement atau himbauan kepada masyarakat Bojonegoro khususnya, silahkan. Untuk ibu-ibu muda jangan patah semangat kalau tadi sudah menyimak dari awal sampai akhir ini ya. Dan jika memang ingin informasi yang lebih untuk MPASI ataupun untuk nutrisinya si kecil, monggo kami Rumah Sakit Aisyah buka praktek gizi, konsultasi gizi setiap hari jam 8 sampai dengan jam 12 siang. Jadi monggo nanti bisa berkonsultasi dengan kami mulai dari status gizinya, mulai dari nutrisinya si kecil sampai dengan lansia. Kami gitu siap ya? melayani. Lansia juga bisa? Lansia juga bisa. Oke. Terima kasih Mbak Uun. Semoga Sama-sama. saja masyarakat Bojonegoro mulai detik ini bisa berbondong-bondong konsultasi di Rumah Sakit Aisyah Amin. gitu ya. Gratis kan atau bagaimana nih? Nah, untuk Nanti udah mungkin bisa berbondong-bondong. dijelaskan sama Mas Revan untuk tim marketingnya yang lebih tahu. Ada teknisnya gitu Iya, ya. sesuai semuanya dengan mengikuti. alurnya. Oke. Tapi juga nggak begitu mahal kok, Mas, mahalan rokok Bapak setiap Oh hari. gitu ya, luar biasa. Oke, semoga kita menjadi sehat dengan beberapa informasi yang udah diberikan tadi. Dan kebersamaan kita untuk kali ini saya sudah. Terima kasih untuk Bisa Madani yang masih setia bersama Valeria di sini. Kita ketemu lagi setiap Kamis hanya di 102,5 Radio Madani FM. Fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spirit Madani.